Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semuanya sehat? Ingat COVID, ingat selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan pernah keluar rumah. Itu tetap bisa di rumah, itu tetap bisa belajar di rumah. Pada kesempatan ini saya dalam mata kuliah pengelolaan Lek PAI berupaya memberikan satu contoh kepada teman-teman mahasiswa bagaimana membuat praktek pembelajaran kitab kuning ini menjadi lebih mudah atau bisa dipahami oleh banyak orang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan kaidah mubtada dan khobar, sebab dalam memahami kitab kuning itu pasti kita akan mencoba memahami kaidahnya. Dan di antara kaidahnya itu adalah kaidah mubtada dan khobar. Kita bisa saksikan di sini di papan tulis ada kita lihat dalam bentuk bahasa Indonesia dan dalam bentuk bahasa Arab. Mubtada khobar di dalam bahasa Indonesia pun sering kita temukan, cuma kita belum mengenal, oh itu ternyata mubtada, oh ini ternyata khobar. Sebab rumusan di dalam bahasa kita, ini bahasa Indonesia, mubtada khobar ini biasa dirumuskan melalui kalimat subjek tambah predikat atau mungkin tambah objek atau tambah keterangan. Pada umumnya kalimat itu akan menjadi sempurna apabila kalimat ini sudah ada subjek dan ada sudah predikat. Dan di dalam bahasa Arab, subjek predikat itulah yang disebut dengan mubtada dan khobar. Karena itulah para ulama ilmu nahwu menjelaskan bahwa mubtada adalah ismu al-marfu al-ari anil awamil lafziyah. Jadi mubtada itu adalah isim yang dibaca rafa yang berada di awal kalimat dan dia kosong dari amil-amil lafaz. Sedangkan khobar adalah ismu al-marfu ba'da mubtada. Mawaqwa badal mubtada. Ini sesuatu yang jatuh setelah mubtada. Atau disebut juga oleh ulama lain yaitu alladzi yutimu al-jumlah. Khobar itu adalah kalimat yang menyempurnakan jumlah, menyempurnakan kalimat. Sebab mubtada tanpa khobar kalimat itu tidak akan menjadi sempurna. Atau sebaliknya, khobar tidak ada mubtada juga tidak akan menjadi sempurna. Kalimat akan menjadi sempurna ketika subjek sudah ketemu predikatnya, atau menjadi lebih sempurna ketika subjek, predikat, tambah objek, tambah keterangan. Kita contoh misalkan dia seorang guru dalam bahasa Indonesia, dia seorang guru. Kalimat dia seorang guru ini sudah terlihat mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi predikat. Dia menjadi subjek, seorang guru dia menjadi predikat. Kalau di dalam bahasa Arab tinggal disusun. Dia seorang guru, dia bisa dia laki-laki adalah dua. Seorang guru bisa ustadz. Nah, disinilah dua pendudukannya menjadi mubtada, ustadz menjadi khobar. Atau dia perempuan, dia menjadi dia. Dia ustadzatun. Dia seorang perempuan adalah seorang guru. Dia di sini kedudukannya menjadi mubtada, ustadzatun, khobar. Kalau tanpa khobar, dia ini menjadi kalimat yang tidak sempurna. Atau di dalam bahasa Indonesia baru terdiri dari subjeknya, belum terlihat predikatnya. Maka penting setiap kalimat harus ada predikatnya, itu menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Begitu juga di dalam mubtada khobar. Dalam kaidah bahasa Arab, mubtada khobar itu khobarnya menyempurnakan kalimat sebelumnya atau menyempurnakan kalimat mubtada. Saya ingin contohkan dari kalimat berbahasa Indonesia. Teman-teman coba tolong diperhatikan kalimat seperti ini. Nah, ini kalimat ini cukup panjang. Ada beberapa kalimat kita harus mengenal mana subjeknya, mana predikatnya. Misalkan lembaga pemasyarakatan identik dengan penghuninya orang-orang kriminal.
yang telah melakukan tindak pidana dan dikenakan hukuman, yaitu penjara. Coba perhatikan, lembaga pemasyarakatan identik dengan penghuninya, orang-orang kriminal yang telah melakukan tindak pidana dan dikenakan hukuman, yaitu penjara. Kira-kira yang menjadi subjeknya kalimat yang mana? Ya, subjek ini selalu berada di awal kalimat. Begitu juga sama dengan mubtada. Mubtada juga selalu berada di awal kalimat. Namun di dalam mubtada nanti ada syarat-syarat lainnya yang harus kita jelaskan pada kesempatan lain. Tapi yang jelas lembaga pemasyarakatan ini dia menjadi subjeknya. Lalu mana predikatnya? Ini predikatnya jatuh setelah, yaitu lembaga pemasyarakatan identik. Lembaga pemasyarakatan identik. Ya. Identik ini menjadi subjek. Identik dengan penghuninya. Identik dengan penghuninya. Nah, itu kalimat subjek, kemudian predikatnya adalah identik dengan penghuninya, orang-orang kriminal. Nah, ini adalah penjelasan dari kalimat keterangan. Ya. Berikutnya adalah menjadi kalimat keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab, kalimat keterangan ini dia bisa menjadi kalimat jar dan majrur, bisa menjadi zorof dan lain sebagainya macamnya. Jadi banyak kalimat-kalimat penjelas dari kalimat subjek dan predikat itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa mubtada di dalam bahasa Indonesia itulah yang disebut dengan subjek, dan khobar itu adalah kalimat yang disebut dengan predikat. Ada subjek dan ada predikat. Di dalam bahasa Arab, misalkan ada kalimat yang cukup panjang. Tadi kita contohnya bahasa Indonesia. Sekarang di bahasa Arab ada contoh yang cukup panjang. Misalkan mana yang menjadi khobar? Contoh Zaidun Abu Nani. Zaidun Abu Marid. Mana menjadi mubtada? Jelas mubtadanya adalah Zaidun, kalimat pertama paling awal. Yang menjadi khobar dari Zaidun itu adalah kalimat setelahnya, Abu Marid. Ini menjadi khobar. Zaidun Abu Marid. Zaid itu bapaknya sakit. Dalam bahasa Indonesia, Zaid itu bapaknya sakit. Nah, Zaid ini adalah subjek, bab itu bapaknya sakit adalah sebagai predikatnya. Nah, namun di dalam bahasa Indonesia juga subjek dan predikat ini, bapaknya sakit ini juga bisa menjadi subjek lagi. Sakitnya ini adalah predikat lagi. Bapaknya bisa menjadi subjek, sakitnya juga menjadi predikat. Predikat dari bapaknya. Siapa yang sakit? Bapaknya. Siapa yang bapaknya sakit? Zaid, bapaknya Zaid. Siapa yang bapaknya sakit? Ya bapaknya Zaid. Bapaknya siapa yang sakit? Bapaknya Zaid. Siapa itu Zaid? Zaid itu yang bapaknya sedang sakit. Nah, itu. Jadi predikat dari Zaid ini adalah bapaknya sakit. Predikat dari bapaknya adalah sakitnya. Nah, ini sama di dalam bahasa Arab juga. Terkadang mubtada dan khobar, kadang-kadang mubtada juga bisa menjadi beberapa kalimat dalam satu kata. Misalnya Zaidun Abuhu Maridun. Zaid itu abuhu, bapaknya sakit. Nah, abuhu ini juga bisa menjadi mubtada lagi. Maridunnya juga menjadi khobar. Sama seperti ini tadi dalam susunan kata bahasa Indonesia. Zaid sebagai subjek, predikatnya adalah bapaknya sakit secara panjang. Bapaknya bisa menjadi subjek lagi, sakitnya bisa menjadi predikat. Sama di dalam bahasa Arab. Zaid bisa menjadi mubtada, abuhu Maridun ini jadilah khobar dari Zaid. Abuhu bisa jadi mubtada lagi. Maridun ini khobarnya abuhu. Mana khobarnya Zaid? Khobarnya Zaid ini kalimat yang sempurna, abuhu Maridun. Ini yang disebut dengan khobar jumlah. Nanti pada kesempatan lain bisa kita jelaskan apa itu yang disebut dengan khobar jumlah. Jadi pada hakikatnya belajar mudah baca kitab itu adalah belajar susunan kata, ya. Belajar mudah baca kitab itu belajar kaidah juga. Tidak hanya sekedar mempelajari kosakata dalam bahasa Arab, tapi juga belajar
kaidah-kaidah tuntunan-tuntunan bahasa Arab. Di antara kaidah bahasa Arab itu adalah kita memahami namanya mubtada dan khobar. Nah, susunan mubtada khobar di dalam bahasa kita, ini bahasa Indonesia, itu hanya pada susunan subjek, predikat, atau bisa ditambah dengan objek, atau bisa ditambah dengan keterangan. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu biasanya bisa menggunakan mubtada khobar, ini disebut dengan jumlah ismiyah, dan bisa juga disebut dengan jumlah fi'liyah, yaitu terdiri fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nanti pada kesempatan lain kita juga akan jelaskan apa itu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Tapi jelas hari ini kita cukup menjelaskan terkait dengan mubtada khobar. Ini memahami bagaimana apa sih sebetulnya mubtada, apa itu khobar. Nah, pada kesempatan ini kita akan evaluasi di mana mubtada, di mana khobarnya, mana mubtada, mana khobarnya. Misalkan, kalau kita sudah paham bahasa Indonesianya subjek dan predikat, kita juga akan bisa menentukan mana mubtada dan khobar. Cara bahasa Indonesia misalkan kita evaluasi. Sebagai contoh misalkan Sarah yang ibunya dokter sedang belajar bahasa Arab di pesantren. Kalau kita sudah menentukan mana subjek, mana predikat di dalam bahasa kita, ini bahasa Indonesia, kita juga akan bisa menentukan khobar di dalam bahasa Arab. Misalkan dalam bahasa Arabnya, ini kalimat ini kita susun dalam bahasa Arab. Sarah, nama orang Sarah ya. Sarah ummuha tabiban tata'alam lughah al-arabiyyah fil ma'had. Mana ini jelas Sarah ini akan menjadi mubtada. Mana khobarnya? Coba dilihat mana khobarnya. Apakah ummuha tabibah atau tata'alam atau al-lughah al-arabiyyah fil ma'had. Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, susunan Sarah ini menjadi subjek, predikatnya mana? Nah, predikatnya adalah menjelaskan Sarah. Nah, menjelaskan Sarah sedang belajar, ini dia menjadi predikat. Jadi ibunya dokter ini adalah sifat, menyifati ya, jadi sifat, keterangan, bisa keterangan atau sifat. Bahasa Indonesia mungkin disebut dengan keterangan. Sarah yang ibunya dokter itu sedang belajar bahasa Arab di pesantren. Nah, ini jadi predikatnya menjelaskan Sarah ini adalah sedang belajar bahasa Arab. Maka jelas kalau kita sudah menetapkan predikat yang sedang belajar, maka khobar dari kalimat bahasa Arab ini adalah kalimat tata'alam. Ini dia menjadi khobar. Ini syarah mubtada, khobarnya adalah tata'alam. Sarah sedang belajar bahasa Arab pesantren. Siapa Sarah itu? Sarah itu yang ibunya adalah seorang dokter. Nah, ini kalimat ini bisa menjadi sifat. Sarah ummuha tabibah. Sarah yang ibunya seorang dokter. Nah, ummuha ini juga bisa menjadi mubtada. Khabarnya mana? Tabibah. Ini juga sama. Ibunya ini bisa jadi subjek lagi. Dokter. Nah, mana predikatnya? Predikatnya jadi dokter. Nah, itulah mengenal mubtada khabar dalam bahasa Indonesia itu adalah sama halnya seperti kita mengenal mana subjek, mana predikat. Inilah yang disebut dengan dalam bahasa kita mubtada dan khobar. Jadi subjek dan predikat. Predikat ini yang menyempurnakan mubtada itu bisa menjadi makna, bermakna. Sebab kalau tidak ada khobar, Sarah, apa makna Sarah? Nggak ada. Nah, pada
ketika sudah ada khobarnya, belajar bahasa Arab, oh ini sudah menjadi penjelasan bahasa Arab, ini menjadi kalimat ini menjadi sempurna. Subjek dan predikat itu di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan predikat, sedangkan dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan mubtada dan khobar. Jadi jangan pernah takut memahami, mencari mana mubtada, mana khobar dalam bahasa Arab. Kita akan bisa menentukan mubtada dan khobar ketika kita sudah juga mengenal dalam bahasa kita subjek dan predikat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi mubtada dan khobar bukanlah hal sesuatu yang kita takuti, tapi kita harus mencoba di mana kalimat yang akan menjadi penjelasnya, di mana kalimat yang menjadi kalimat yang dijelaskannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.